Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan besok di Yaumul Akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 154 Citepus serta Teknik SDN 154 Citepus. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan nama Sugeng Priyadi, saat ini mengajar di kelas 6, ingin menyampaikan materi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di CDT. Nah, budaya positif ini sangat penting kita lakukan di sekolah. Biar semangat, saya pengen ini ya, Citepus, Citepus, sekali lagi, Citepus. Nah, Ibu, budaya positif itu sangat penting kita kembangkan di sekolah. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita harus tahu apa sih filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sambil santai saja ya, tidak usah terlalu resmi atau apa, kita santai saja sambil belajar, sambil ngemil boleh gitu ya, biar tidak kantor. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat anak meliputi kodrat alam di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang, dan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu dan zaman. Nah, di sini pendidikan itu kita tuh menuntut ya, seperti kemarin ya, banyak Bapak Ibu guru yang sudah diseminasi juga ya, berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan diferensial ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu kita menuntut ya. Menuntut di sini yaitu menuntut berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman.
sih yang dimaksud dengan kodrat alam? Seperti tadi, kodrat alam ada di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang. Seperti kita di sini, kodrat alamnya kan di lingkungan kuburan ya. Jadi tempat itu dulu harus bisa menyesuaikan bagaimana kehidupan anak di lingkungan kita, di lingkungan yang dekat dengan kuburan. Apalagi orang tuanya yang notabene ada yang kerjanya serabutan ya seperti itu. Nah, kita sebagai bapak ibu guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam. Seperti mereka tinggal di kuburan seperti apa, biasanya kita harus menangani masalah anak di lingkungan itu seperti apa gitu ya. Dan berkaitan dengan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu dan zaman. Nah, mungkin bapak ibu waktu kecil beda dengan waktu kecil anak-anak sekarang ya. Sekarang kelas 1 saja sudah bisa bermain gadget, malah lebih pintar kadang ya sama orang tua untuk mengoperasikan gadget. Kita kelas 1 SD dulu belum tahu itu gadget apa ya. Mungkin kalau yang generasi 90-an ya itu sudah tahu ya. Tapi yang generasi 60-an, 70-an itu untuk gadget itu sangat minim sekali. Begitu juga saya yang lahir di tahun 80-an, kelas SMP baru mengenal gadget ya. Sangat jauh dengan sekarang perkembangan modern zaman sekarang ya. Kelas 1 SD saja sudah bisa menggunakan HP. Nah, itu. Nah, di dalam dunia pendidikan ya, itu kemarin ada Bu Aziza ya tentang disiplin positif ya. Nah, dari disiplin positif itu ya salah satu bagian dari budaya positif ya. Nah, di sini apa sih budaya itu? Budaya adalah tradisi atau kebiasaan ya. Budaya itu adalah tradisi atau kebiasaan. Sedangkan positif itu adalah nilai-nilai yang baik. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa maksudnya universal itu apa sih? Ya, universal itu menyeluruh, tidak memandang suku, tidak memandang agama, ya seperti itu. Karena universal, ya. Jadi budaya positif itu adalah yang mewujudkan nilai-nilai itu tanpa memandang tadi, ya gender, ya laki-laki, perempuan, tidak, semua sama, ya diwujudkan dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, ya, rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa kok aman? Kan positif, budaya positif. Ibaratnya budaya positif itu seperti apa sih? Ya, ibaratnya nanti kita akan jelaskan lebih rinci apa yang dimaksud atau yang masuk dalam kategori kan budaya positif tersebut, gitu ya. Nah, budaya positif dapat mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan adanya budaya positif, sesuatu yang positif, biar nanti kalau dijelaskan di awal nanti enggak surprise ya. Jadi bisa menyimpulkan kalau sudah sampai terakhir ya, budaya positif itu harus seperti apa ya. Nah itu. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk
disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, itu ya. Untuk membangun budaya positif itu, ya kita tetap harus meninjau ulang disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah itu. Ya. Pasti kita suka disiplin, pasti ya. Kita suka berpikir seperti itu. Nanti ya, biar kita tahu budaya positif itu seperti apa, kita harus paham terlebih dahulu tentang ada 8 ini yang perlu kita ketahui biar kita nanti itu menerapkan disiplin budaya positifnya itu 100%. Karena kemarin salah satu yang sudah kita pelajari tentang disiplin positif. Ya, ternyata untuk mewujudkan budaya positif itu harus ada ini yang perlu kita pahami, yaitu disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Mungkin dari beberapa ini ada ilmu yang mungkin baru ya, apa sih segitiga institusi gitu ya. Kalau kemarin kan kesepakatan kelas ya, apa sih nanti akan dijelaskan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas sama peraturan akan dijelaskan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, hukuman dan penghargaan, teori kontrol motivasi dan disiplin positif. Nah, biar tidak terlalu panjang lebar, langsung kita akan masuk ke disiplin positif. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan secara rinci ya sama Ibu Azizah pas di hari Minggu kemarin, tapi saya akan menuntut jadi yang lebih simpel untuk mengingat lagi ya gitu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombong, ya, ancaman maupun hukuman. Yang dimaksud dengan sombongan itu apa? Biasanya sombongan itu adalah nanti ada penghargaan, nanti akan di belakang itu bisa dikatakan sebagai sombongan, ya, karena penghargaan dan hukuman itu adalah bentuk terendah dalam dunia pendidikan, ya. Itu dan seperti waktu kemarin kita ke UBI ya, waktu apa sih namanya? PIBB ya, itu kan dijelaskan ya salah satu bentuk terendah dalam dunia pendidikan itu adalah penghargaan dan hukuman. Kemarin kita juga sempat di ruang kolaborasi ya, kita ada namanya ruang kolaborasi itu untuk diskusi bagaimana itu penghargaan dikasihkan gitu. Jadi tidak sembarangan ngasih penghargaan seperti itu ya. Ada orang yang boleh, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan sampai nanti akan menimbulkan kecemburuan. Nah, itu disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, itu seperti Ibu Maria yang sudah dijelaskan, disiplin itu memang tumbuh dari diri sendiri, ya, bukan disuruh, bukan pengen mendapatkan sesuatu, bukan, tapi sesuatu yang tumbuh dari diri sendiri. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara rinci, ya, bagaimana cara menumbuhkan disiplin, ya, itu. Jadi untuk disiplin memang tugas seorang guru, ya, jangan sampai kita menerapkan pada anak-anak itu
yaitu dengan sogokan atau ancaman atau hukuman, tapi dengan disiplin positif. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menjadi tuntunan karena kita menuntunnya. Jadi kita menjadi tuntunan atau menjadi contoh bagi murid yang kayak kemarin disiplin positif sholat. Aduh ya, susah sekali. Kita ngatur aja untuk anak apa? Untuk bisa disiplin untuk masuk ke masjid, sholat yang rapi, karena bukan dari kesadaran diri. Mereka kalau dilihat seperti ini tertutup, tapi setelah gurunya nggak ada, ini lagi ya. Nah itu, jadi untuk budaya positif itu biar bisa tumbuh berkembang dengan baik, itu harus satu, kita harus menumbuhkan disiplin positif. Memang lumayan sih tantangan buat kita semua ya, apalagi di era sekarang ini yang kelas-kelas 3-4 kan era corona ya, dia belajar di rumah, ya belajar sama orang tuanya, sedangkan kita guru sebenarnya bisa memantau gitu. Jadi memang itu tugas yang sangat berat ya. Selama pas dasar mereka masuk, mereka sudah harus belajar dengan orang tua yang biasanya sama guru ya. Kalau dipikir beda sih atau sama, beda. Sedangkan orang tua tidak memiliki ilmu keguruan ya, ilmu pedagogi, ilmu profesional. Sedangkan guru mereka kuliah belajar menempuh pendidikan sampai S1 itu dipelajari yang namanya ilmu pedagogi ya, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengatur anak, dan bagaimana cara menuntun anak agar mereka itu memiliki sebuah karakter. Nah itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah menurut dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia ya untuk melakukan disiplin. Itu kan tidak terlepas dengan motivasi ya. Nah dia itu mengkategorikan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Biasanya kalau anak-anak itu disiplin itu yang tidak dari diri itu untuk itu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tidak kena hukuman kan? Pakai topi upacara biar tidak kena hukuman. Sebenarnya tidak, kan topi pakai upacara salah satunya kalau panas ya untuk melindungi dari sinar matahari, biar nanti tidak terlalu kepanasan seperti itu. Pakai sepatu, pakai sepatu asal-asalan padahal untuk upacara apa? Nah seperti itu ya, itu biar tidak kena hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu yang kemarin ada di kelas 5 apa ya, jepri kayak gitu ya. Kalau ada gurunya jepri rapi sekali ini ya bu, ini kan ya seperti itu. Kita kadang setiap anak punya karakter gitu. Karakter tahun ini memang luar biasa sekali ya untuk kelas 4 dan kelas 5-nya. Dan bukan cuma satu kelas, semua kelas. Dan kemarin ada teman saya mengajar di kelas 4 dan 5 hampir sama keluhannya seperti itu. Anak-anak motah ngomongnya seperti itu, aktif sekali, main-main yang kayaknya ini mah digelintingan juga enggak, dilihatnya enggak dipermasalahin seperti itu ya. Memang 2 ini tidak cuma di sekolah kita, tapi beberapa sekolah dengan permasalahan yang sama anak-anak seperti itu. Dan yang terakhir motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang diharapkan itu yang ketiga ya, bukan untuk hukuman, bukan untuk penghargaan,
penghargaan, tapi dia untuk menghargai diri. Ya, disiplin di situ tuh ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ketika motivasi perilaku manusia adalah mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi, betul ya? Motivasi yang nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri sendiri. Itu yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, karena memang sadar ya tadi disiplin positif itu sadar dia akan berdampak jangka panjang. Ya, karena dengan orang sudah terbiasa disiplin, pasti dia kalau akan melakukan ini ada yang lain, kayak ada yang mengingatkan seperti itu. Ya, tapi kalau dia gara-gara untuk hukuman atau dia gara-gara untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, ya udah. Kalau nggak ada hadiah, lagi dia kembali ke asalnya. Ya, kalau sudah nggak ada hukuman, ya udah kembali ke asalnya. Ya, mereka akan bertobat dan berdasar nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakin. Nah itu ya, motivasi yang harus kita hubungkan itu motivasi yang ada pada diri. Jadi memang tumbuh dari diri sendiri gitu. Nah, setelah tadi ya ada disiplin positif, ada motivasi, dan sekarang kita ada lagi teori kontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Pada dasarnya, yang bisa mengontrol seorang adalah seorang itu sendiri. Ya Bapak Ibu, sebenarnya yang bisa mengontrol itu dari orang itu sendiri. Ya, ibaratnya ibu-ibu ya pengen jajan gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri ya. Jangan gitu. Isi nanti apa kekenyangan, isi nanti tambah subur, subur ya. Nah, seperti itu ya. Isi tambah subur, isi tambah apa ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya yang bisa mengontrol itu diri sendiri, bukan orang lain ya. Seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada diri seseorang sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap kebutuhan dasar seseorang itu berada. Nah, ini ya Bapak Ibu yang mengontrol tadi ya, teori kontrol yang perlu kita garis bawahi, kata-kata kuncinya yang bisa mengontrol itu ada hanya kita sendiri. Meskipun ada orang ada ya, kita sebagai guru kan suka mengontrol anak. Ya, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh gini. Itu salah satu mengontrol. Ya, tapi pada dasarnya yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Ya, itu. Ya, nih hukuman yang tadi ya ada hukuman dan penghargaan. Ya, pada dasarnya hukuman dan penghargaan itu sama, Bapak Ibu ya. Hukuman dan penghargaan itu sama, hanya hukuman lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif, sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid pada hal yang positif. Hukuman biasanya Bapak Ibu, anak itu akan dihukum kalau melakukan
kesalahan itu nilainya positif maaf negatif ya gitu. Sebenarnya dalam dunia pendidikan untuk menumbuhkan budaya positif, hukuman dan penghargaan itu tidak boleh dilakukan ya. Kalau anak salah, kita tidak boleh langsung menghukum. Kau salah ini, tidak boleh ya. Dalam budaya positif itu saja namanya positif ya, berarti harus mengandung nilai yang baik. Menghukum itu bukan hal yang baik ya, karena nanti akan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi ya Bapak Ibu. Kalau bedanya apa? Kalau hukuman adalah sesuatu yang dikasihkan ke anak tanpa melihat baik buruknya, tanpa melihat kebaikannya seperti apa, nyambung tidak apa yang dengan yang dilakukan. Ibaratnya anak masuk sekolah ya, masuk sekolah hari Senin, dia lupa pakai baju ibaratnya merah putih, sedangkan hari Senin itu memakai baju putih ya. Kalau yang namanya hukuman langsung kamu salah push up, nah itu hukuman. Coba kalau dengan apa hubungannya dengan baju merah putih dengan push up ya, kan tidak ada ya. Atau oh ini bajunya ini lari keliling lapangan 10 kali, apa hubungannya ya, seperti itu yang namanya hukuman. Ada tingkatannya, satu di atas hukuman itu adalah konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu konsekuensi itu apa? Apa? Akibat bisa ya, akibat atau tindakan yang harus dilakukan akibat ya itu hal yang dia lakukan. Tapi ini berhubungan, ibaratnya dia tidak pakai sepatu ya, sepatu yang itu konsekuensinya harus apa? Besok harus pakai terus. Ataupun ini dia telat 10 menit, konsekuensinya nanti pulangnya lebih 10 menit. Nah itu konsekuensi ya Ibu. Jadi nyambung gitu. Kamu tadi kan masuknya telat 10 menit, nah pulangnya di lebih 10 menit. Nah itu yang disebut sebagai konsekuensi. Beda dengan hukuman tadi ya. Kalau hukuman tadi asalnya kamu ya, kamu nyapu konsekuensi ya, itu yang disebut sebagai hukuman. Tapi kalau konsekuensi maksudnya dia sesuai ya, ada nilai positifnya konsekuensi itu. Nanti pulangnya ya, karena kamu tadi telat ya, atau tulis belum beres kalau kelas 1 kelas 2 ya, tulisnya lama, konsekuensinya harus pulangnya lebih akhir karena harus diberesin dulu. Tapi kan nyambung gitu ya. Nah seperti itu yang disebut sebagai konsekuensi. Tapi kalau penghargaan itu adalah sesuatu yang berlaku pada hal positif. Ibaratnya dia berprestasi terus dikasih penghargaan ya, meskipun tadi ya waktu PIGB dulu bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah bentuk terendah dari itu dunia pendidikan ya, dari pendidikan. Karena yang diutamakan itu adalah tadi adanya disiplin positif ya, bukan hukuman dan penghargaan. Tadi kan nyambung banget sama yang apa disiplin positif tadi. Disiplin itu tadi yang motivasi ya, motivasi yang satu penghargaan, yang satu hukuman, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu yang paling diutamakan ya itu.
Terus berikutnya, nah ini yang sedikit rada menariknya Bapak Ibu, posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru ini yang biasanya kita lakukan, ya. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru itu. Yang pertama itu pembuku, seperti tadi ya. Jadi kalau anak salah itu dihukum, ya. Seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu apa? Ya, betul. Ya, bicara, omongan, ya, ungkapan. Itu hukuman verbal, ya, seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menangkap murid-murid lebih dalam lagi. Jadi, ya, penghukum itu pengen anaknya itu disiplin, tapi ya itu, ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, ya, awas, itu pasti menghukum, ya, awas kamu, ya, kayak seorang pengen awas kamu enggak disiplin, itu menghukum, ya, awas nanti push up 10 set, 10 kali 10, 100, tapi yang kayak itu cuma ya. Terus kamu selalu saja salah, gitu. Umah sih gitu kan ya. Salah wae. Terus kan kayak gitu ya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu yang terakhir selesai ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu. Ya, jadi kalau zaman dulu emang dia ya. Zaman dulu kan, gurunya slang, ya. Kamu harus A, ya A, ya. Beda dengan sekarang yang perlu tingkat, ya, memanusiakan manusia, ya. Menghamba pada murid, maksudnya menghamba pada murid itu apa? Kita harus berubah, tapi tadi menuntut, ya. Karena kurikulumnya sudah merdeka, belajarnya merdeka. Beda dengan zaman dulu yang diantok, ya, gitu. Ya Pak, kamu harus kayak gini, ya kayak gini. Tidak boleh, tidak, harus ikuti aturan saya. Salah spread, ya, sintrok, gitu. Kadang dulu ada papan penghapus pelayan, stop, gitu ya, gitu. Ya, itu adalah tipe yang penghukum, ya, suka menghukum. Biar emang dari apa niatnya saya, ya, untuk mendisiplinkan peserta didik. Tapi kalau cara tersebut dibawa ke zaman sekarang itu sudah kurang relevan, ya, meskipun masih ada, ya, itu masih ada tapi kurang relevan, ya. Terus berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Maksudnya gimana sih membuat rasa bersalah itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, bukan rendah hati ya, tapi rendah diri. Kalau rendah diri itu kayak nggak berharga ya. Nah, seperti itu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu seperti itu sebenarnya membuat bersalah. Ibu kecewa, bapak kecewa, ya. Kayak yang bersalah, aduh ibu maaf. Iya, kemarin ada yang murid Buntianak seperti itu, ya.
terus kayak dia yang memalas apa gitu. Tapi itu nggak tahu emang dia dari hati atau bisa berhenti ya. Kadang-kadang sekarang kayak gitu ya, di luar seperti itu dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah dia langsung seperti itu ya. Terus nih, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Kan kayak mengarahkan biar anak itu oh iya bersalah gitu ya. Gimana coba? Kayak kemarin juga ada kejadian ya di TikTok ya, anak SMP dia itu ikut tawuran, terus polisi itu datang, kamu gak kasihan nih bapaknya itu seorang gojek ya gitu, kamu gak kasihan bapak kamu balik pulang kerja ya, akhirnya anaknya apa? Main orang nangis. Nah makanya seperti itu ya dilema itu anak-anak yang remaja gitu. Kalau di SD itu kelas 5, kelas 6 gitu ya, suka kayak gitu mencari jati diri. Ikutan ada yang kalau di sekolah-sekolah yang jadi di kita nggak ada ya, yang di dekat-dekat sama sekolah kereta api itu kan suka ngeleng kayak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi korban itu mereka yang SMP kadang putus sekolah ya gitu. Dengan datang dengan seperti itu, kamu gak merasa kasihan gitu ya. Mereka gitu, kamu gak kasihan orang tua kamu kerja kamu ngeleng gitu ya. Itu sebenarnya membuat rasa bersalah. Tapi kita juga kadang suka melakukan itu ya gitu. Padahal itu ikatan yang nomor 2, padahal kita yang paling bagusnya lagi ya. Ikatan yang pertama itu ya, yang paling bawah ke atasnya itu baru membuat rasa bersalah. Kalau yang penghubung itu sangat-sangat yang paling di bawah gitu ya, gitu. Naik ke atas ada di atasnya penghubung itu ada membuat rasa bersama. Nah, yang di atasnya membuat rasa bersalah itu kontrol sebagai teman. Kadang ada yang guru kayak teman sendiri ya, itu masih level ketiga ya, gitu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa tuh? Ajarkan, ya, mengajak, gitu. Jadi mengajak, ya. Nah, mengajak. Kalau ada anak bisa jajan pasti mau, gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Ya, kalau positif di sini akan terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Guru di posisi tepat menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, ya itu. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, gitu ya. Itu kan kayak teman, ya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, itu. Terus ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah kayak teman ya. Jadi kayak teman sendiri gitu. Murid dianggap seperti teman sendiri ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ya, pas gak bilang tuh biasanya kayak gitu kok tidak seperti itu. Kirainnya ibu atau bapak teman aku ini ternyata gua ya nggak bestie yang gitu ya. Kemarin siapa Bu Ami ya, ada yang pas berapa itu dipanggilnya bestie ya, itu bestie aku gitu, sama gurunya gitu ya. Itu adalah terus seorang teman gitu ya. Itu nilai positifnya yaitu akan terjadi kedekatan antara guru dengan murid. Tapi negatifnya seperti itu, kalau mereka merasa kecewa atau dikecewakan akan berarti ternyata ibu mah bukan bestie aku, bapak mah bukan bestie aku, bukan teman aku, nah, gitu ya. Sekarang kadang anak suka seperti itu. Kontrol
yang berikutnya, ya. Memantau, ya. Memonitor berarti mengawasi, ya. Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pemantau di sini itu lebih bisa dikatakan dia berpegangan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau salah diingatkan, ya gitu. Kalau salah diingatkan, dia mengingatkan, ayo, ya apa yang sudah dilanggar, gitu ya. Kan kita punya kalau yang sebelumnya itu kesepakatan kelas ya. Karena nanti saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Beda sedikit antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Sebenarnya, ayo, kesepakatan yang sudah ada. Dia cuma memantau saja, cuma mengingatkan. Oh iya, kalau seperti itu konsekuensinya apa? Nah, kayak gitu ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturan apa? Gitu ya, gitu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Tuh. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan data cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kontrol murid. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, kalau yang namanya pengontrol, jadi cuma mengontrol, dia sudah punya aturan ya, atau punya kesepakatan kelas tersebut. Nah, Bapak atau Ibu itu cuma tuh sanksi dan konsekuensinya apa, ayo, apa yang telah kamu lakukan ya, cuma mengatakan seperti itu. Jadi tidak yang kayak tadi teman, ini sudah lebih di atasnya lagi karena kita sudah memiliki kesepakatan. Jadi guru cuma menggiring atau mengarahkan apa yang sudah dilanggar, gitu ya. Cuma menanyakan sudah melakukan apa, kesepakatan apa yang sudah dilanggar, terus konsekuensinya apa. Nah, guru tidak menghukum apa-apa, biar anak ini sendiri, gitu ya. Bedanya dengan yang tadi sebagai teman menghukum ya, membuat merasa bersalah seperti itu. Nah, yang paling atas, yang paling bagus itu adalah sebagai seorang manajer. Betul Bapak Ibu ya, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau manajer itu bersama murid ya, Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, bedanya Bu, ini kalau manajer ya. Jadi guru itu tadi bersama murid ya, mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya ya, terus mendukung itu seorang murid dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri ya. Jadi bukan yang solusinya dari guru, bukan, tapi solusinya dari murid itu sendiri. Itu kalau manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi yang manajer itu kolaborasi antara teman dan pemantau ya. Yang tadi pertama itu menghukum, kedua membuat bersama-sama, teman pemantau. Nah, manajer itu kombinasi antara
dua itu, ya. Dan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, ibu ini yang tadi ada konsekuensi, tapi ternyata ada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kalau restitusi itu mendorong anak itu jadi manajer yang mengatur, ya, oh dia apa salahnya, dia harus seperti apa, itu nanti di restitusinya. Di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini tekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini tadinya keyakinan kelas. Kita nanti akan keyakinan kelas. Kalau kemarin kesepakatan kelas saya, apa yang kita sepakati? Nah, di sini nanti karena berdasarkan keyakinan kelas, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Gitu. Ibaratnya kan udah tidak membuang sampah pada tempatnya. Ibaratnya seperti itu. Apa kamu meyakininya itu? Karena anak itu ibaratnya membuang sampahnya sembarangan. Nah, seperti itu ya. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu akan lebih beda lagi ya. Sudah diyakini, apa kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu ya. Jika kamu yakin, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sampai ada rencana yang harus diselesaikan oleh anak. Jadi anak itu akan jadi manajer buat dirinya sendiri. Kalau seorang guru tipe kontrolnya mengambil tipe kontrol manajer. Jadi nanti anak akan terarahkan, tergiring untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Itu ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kalau manajer itu bukan mengatur, ya, tapi mengarahkan anak untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Itu adalah kalau seorang guru bisa mengambil tipe manajer atau tipe paling tinggi, ya, bukan kontrol yang pembunuh, bukan membuat merasa bersalah, ya, tapi bisa mengkolaborasikan antara teman dengan tadi pemantau yang akan berujung pada manajer. Itu yang disarankan sebagai seorang guru, ya, tipe kontrol guru yaitu menjadi seorang manajer. Nah, kan kita tadi ya mengontrol, guru itu sebagai pengontrol, ya. Tipe kontrol apa yang diambil? Nah, kita juga harus tahu sebelum mengontrol tahu atau apa yang manajer itu, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu sendiri, ya. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer atau sangat utama, ya, pada diri manusia. Pada dasarnya setiap murid yang menyimpang dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan, pada dasarnya murid tersebut tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, nih Bapak Ibu, kita bisa lihat 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang,
kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nih, Bapak Ibu contohnya nih, bertahan hidup. Ya, ya salah satunya untuk bisa bertahan hidup makan. Terus kedua menjaga diri, itu kan bertahan hidup ya. Saya itu kasih sayang. Di dalam sekolah itu harus ditimbulkan rasa kasih sayang juga. Ya, itu penting sekali rasa kasih sayang antara guru dengan murid. Terus kebebasan ini. Kenapa kurikulum kita itu kurikulum merdeka? Karena memberi kebebasan. Tapi kebebasan di sini bukan asal-asalan. Kayak kemarin nih, kebebasan berdiferensial, bukan berarti berdiferensial itu dibeda-bedakan. Tujuannya sama, cuma prosesnya, kontennya atau materinya ataupun produknya yang dibedakan itu. Kalau tujuannya tetap sama, bukan ini dia suka olahraga, kita olahraga aja, bukan. Semua diarahkan olahraga, semua olahraga bola. Tapi anak A kontennya bola apa dulu? Ya, oh ini kayaknya pakai bola besar, ini pakai bola kecil. Prosesnya, nah prosesnya yang dibedakan. Ya, tapi intinya permainan bola sama. Jangan sampai saya kan nggak bisa bola, jadi permainannya renang, bukan. Bola semuanya bola, tapi kontennya yang ini bola besar, yang ini bola sedang, yang ini bola besar. Permainannya, prosesnya mau seperti apa? Oh, yang bola apa kecil kayak ini, yang sedang kayak gini, yang besar kayak gini. Nanti produknya yang akan dihasilkan kalau bola besar apa, bola kecil apa, bola apa, sedang apa. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kebebasan. Seperti itu. Kesenangan. Nah, belajar itu harus menumbuhkan rasa senang. Jangan malas sekolah. Udah males. Ya, udah males duluan. Seperti itu, karena yang membuat anak itu nggak mau belajar itu karena kita harus tahu ya kebutuhan dasar manusia itu. Terus yang satu penguasaan. Jadi biasanya orang yang berkuasa gitu ya, dia akan pede, ya, dia akan pede. Berkuasa bukan berarti dia harus jadi jagoan, harus jadi jago, bukan. Tapi dia merasa tumbuh, saya punya sesuatu, gitu. Bukan rendah diri, ya. Kalau anak ibadah penguasaan, dia menguasai materi, dia akan pede, ya. Dia menguasai ibadah lebih dibandingkan teman, dia akan lebih pede. Nah, seperti itu yang disebut sebagai penguasaan. Jadi dalam kita mengajar, kita harus memperhatikan itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi ya, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu ya. Nah, tinggal dua lagi ya Bu, ya. Tinggal dua lagi untuk itu biar budaya positif itu terwujud ya. Nih, ada keyakinan keras ya. Kalau kemarin kan pada bikin kesepakatan keras ya. Nah, sekarang ternyata dari aturan nanti jadi kesepakatan yang semuanya positif itu dianggapnya keyakinan. Nah, seperti itu, kesepakatan itu sama-sama keyakinan. Tapi kalau yang keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Contohnya ya, keyakinan kelas itu seperti apa? Seperti yang dilakukan Bapak Ibu itu ya, setiap awal tahun ajaran baru ya. Awal tahun ajaran baru ya. Kan anak-anak kita ingin seperti apa kelas kita? Ya, kita mau bikin seperti apa kelas kita?
sok kalian nulis ya, pakai di kertas itu ya. Kan anak-anak pada nulis ya. Ibu, saya pengen ini, pengen apa? Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kesepakatan ya. Itu kesepakatan. Nah itu. Ibu, saya pengen A, pengen A sampai Z. Terus kita Bapak Ibu guru menentukan mana kesepakatan kita, gitu ya. Oh kita tulis, nanti ada yang ditempel gitu ya. Itu kesepakatan. Dan kalau keyakinan kelas di sini dari kesepakatan yang kita ambil semua dijadikan positif. Contohnya gimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu teman. Saling menghargai. Betul Ibu, Bapak Ibu. Jadi itu, ya. Jadi tadinya belum ngerti kok ada keyakinan maksudnya apa sih? Kalau dari dulu kan kesepakatan gitu ya. Ternyata keyakinan kelas itu cuma merubah kata-kata atau yang sudah disepakati menjadi kalimat positif, sesuatu yang mengandung positif. Karena arahnya kemana? Budaya positif. Kesimpulan. Jadi ibu udah melaksanakan itu keyakinan, tapi masih belum sempurna. Bahkan sudah 95 gitu ya. Tinggal dari kesepakatan itu dijadikan semua nilai kebaikannya apa. Kan kalau negatif kan kurang baik ya. Jadi kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebaikannya apa? Kita ajarkan kalau kalian membuang sampah pada tempatnya, kelas menjadi bersih. Nah, sebagai menjadi sehat seperti itu. Itu adalah kesepakatan. Ya, terus keyakinan. Terus apa bedanya sama slogan? Ya, slogan. Rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Kayak gitu ya. Kan ada seperti itu. Apa bedanya? Kalau yang namanya keyakinan kelas, kata-katanya yang bikin kita sendiri. Ya, kayak gitu. Belajar atau membantu teman kesusahan itu hebat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kata-katanya yang kita bikin aja seperti apa, gitu ya. Gitu. Seperti itu. Terus membuang sampah pada tempatnya itu anak yang keren. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Seperti itu bedanya cuma di situ. Ya, kesepakatan dari peraturan, kesepakatan, keyakinan. Kalau peraturan yang buat satu pihak dan sekolah biasanya ya udah ada peraturannya A sampai Z seperti itu. Tapi kalau kita sama guru ada namanya kesepakatan kita di jadikan sesuatu yang positif. Jadinya keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu akan kembali ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Apa sih hubungannya dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam menciptakan restitusi, perlulah beberapa tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 tindakan yang saling berkaitan dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Sehingga dari 3 tindakan dalam restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Tujuan dalam segitiga restitusi adalah membimbing murid berdisiplin positif dengan motivasi yang berasal dari dalam internal. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang restitusi, segitiga restitusi itu apa dan kenapa kok segitiga restitusi
setelah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan yang tadi kayak apa tipe penghubung. Ya, ini segitiga restitusi ini berkaitan dengan tadi tipe kontrol gurunya sebagai seorang manajer. Ya, sebagai seorang manajer. Jadi seperti apa? Jadi seorang guru apabila ada murid yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dijudge. Ya, ini sebagai contoh. Ya, ada 3 tindakan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan keadaan. Contohnya seperti apa? Ada murid yang Ya, ada murid yang telat, dia lari-lari. kan biasanya lari, Bu maaf saya telat sambil apa mas-masan ya. Dia kan pikirannya kacau karena udah telat, ya capek ya ini ya. Pertama kita adalah menstabilkan keadaan. Jadi, anak duduk. Udah nggak usah ini ya, duduk. Wajar, setiap orang juga pernah telat. Distabilkan dulu biar dia nggak merasa kayak bersalah banget gitu ya. Distabilkan dulu perasaannya. Wajar, setiap orang juga pernah telat. Kok udah duduk dulu, tenang dulu, duduk dulu. Nah, setelah itu ya, setelah itu apa distabilkan, baru validasi. Ditanya kenapa kamu telat? Gitu ya. Aduh, jajan dulu. Iya, jajan dulu. Ya bisa gitu ya. Kenapa kamu udah telat? Kenapa? Tadi malam saya main game, tidurnya kelamaan, gitu ya. Jadi bangunnya telat. Setelah bangun telat, mandinya kelamaan, lahirnya telat, lari-lari, gitu ya. Nah, setelah itu sudah validasi, baru ditanya, dia langsung tanya lagi, coba ada enggak Keyakinan kelas yang kamu langgar. ya yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tadi itu yang telat? Tapi Ada kalau contohnya apa gitu ya, ditanya lagi ya. Pak, keyakinan kelas kita masuk tempat kamu adalah anak yang hebat. Nah, berarti ada salah satu yang keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kamu atau gimana gitu ya. Nah, setelah itu langsung dia bukan langsung gimana. Nah, kalau seperti itu kamu harus gimana? Gitu. Jadi bukan kamu harus gitu ya. Yang itu yang nanti akan menimbulkan atau menumbuhkan atau yang akan mencari solusi itu sendiri, anak itu sendiri. Terus kamu harus bagaimana? Ya, oh Pak, berarti besok saya tidak boleh main game sampai malam-malam, gitu ya. Terus tidurnya harus cepat, nah gitu ya. Nah, kalau sudah yang tadi memvalidasi, ketiga yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Terus validasinya gimana? Yakin besok kamu sudah bisa mulai apa yang kamu katakan? Sudah Pak, kamu bisa dipegang janjinya. Nah, harus ditanyakan keyakinannya. Bisa Pak, insya Allah saya besok sudah tidak akan telat, sudah akan ini ya. Nah seperti itu ya, benar ya. Kalau betul, Bapak pegang janji kamu melakukan ini silahkan Duduk. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu seperti itu ya. Mulai dari tadi ya, ada positif kontrol, ada motivasi. Yang pertama disiplin positifnya ya. Disiplin juga bukan disiplin aja, tapi harus disiplin positif. Setelah disiplin positif kan tadi motivasinya, ya. Terus kontrolnya, ya. Terus kontrol gurunya, ya. Terus bikin keyakinan kelas, ya. Terus apa? Segitiga restitusi, itu tingkatan. Apabila pengen budaya positif itu terwujud, maka Bapak Ibu tadi melakukan beberapa tadi ya, biar
kita. Nah, ini ya, Bu, harus melakukan ini yang tadi, disiplin positif, motivasi, terus kontrol. Nah, kita harus tahu juga hukuman dan penghargaan tadi ya tidak boleh, karena itu adalah bentuk yang paling rendah. Terus posisi kontrol dulu yang tadi ada 5 ya, sebagai penghukum, sebagai tadi apa, Bu? Setelah penghukum, yang atasnya apa? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat apa? Pemantau. Yang paling bagus betul. Nah itu kontrol kebutuhan dasar tadi, harus keyakinan kelas kita bikin, dan yang ketiga kita menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan tadi yang budaya positif. Jadi kalau ada apapun, anak jangan langsung dijudge dia bersalah. Pertama stabilkan keadaan dulu, yang berikutnya baru validasi, ditanya. Setelah ditanya baru diyakinkan lagi. Ya, nah seperti itu. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir manajer, kebutuhan tadi udah. Nah, terima kasih. Masih ada sedikit waktu ya Bapak Ibu. Mangga yang mau bertanya ya, yang dari tadi, yang materi yang tadi saya sampaikan, apabila ada sesuatu yang masih mengganjal, mangga ya sebelum zuhur gitu. Ada Bu Eni sama Bu Zulit. Mana Bu Eni dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya diberi luang waktu untuk bertanya. Mungkin dulu ya, karena kalau sekarang apalagi kurikulum merdeka belum tahu. Kita ini sebagai guru berperannya kan sekaligus ada tugas sebagai BP juga. Kalau BP itu kan otomatis bukan hanya anak yang bermasalah, dari dulu itu juga. Jadi anak yang pintar juga sama kita itu alangkah baiknya orang tua itu dipanggil. Kemudian apalagi kalau anak yang bermasalah begitu. Nah, apakah sekarang kalau kurikulum merdeka BP itu masih berlaku sedemikian rupa? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eni atas pertanyaannya ya. BP biasanya kan kalau di SD itu kan nggak ada ya, wali kelas ya, sama wali kelas. Nah tadi akan konseling itu sangat bagus ya Bu, gitu. Karena gini, kayak tadi kita ada tipe manajer, itu bisa dipraktikan sebagai manajer. Jadi ada kolaborasi dengan orang tua, ya meskipun dia pinter ya, jadi tetap kita kan manajer ya, bisa atau ya. Nah kita ini gitu ya, tidak hanya hal yang negatif saja, tapi positif juga. Kita sebagai wali kelas, ya kita harus bisa tipe kontrol sebagai manajer. Kalau ada permasalahan kita bisa memberikan solusi yang terbaik, ya. Kalau dia sudah baik, kita bisa mendukung terus. Dan kita bisa minta dukungan kepada orang tua agar selalu berhubungan baik gitu. Karena dengan adanya ya hubungan kolaborasi ya saat ini kan tidak bisa terpisahkan ya. Karena kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menuntun. Yang menuntun itu tidak hanya guru. Di sekolah emang guru, tapi di rumah orang tua yang lebih berperan. Nah seperti itu. Jadi kadang guru setahun beda guru lagi ya. Tapi kalau orang tua terus orang tuanya itu terus ya. Betul. Bimbingan dari orang tua Ya. itu terlihat sekali. Betul gitu. Jadi tadi manfaatkan tipe kontrol sebagai seorang manajer, meskipun dia anaknya sudah berprestasi terus harus ada ya. Apalagi yang bermasalah itu malah lebih ya. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Terus kepada Ibu Juli. Ya Pak, sebagai pendidik ya Pak ya, kita sebaiknya menerapkan cara yang dapat membantu peserta
adik menjadi termotivasi secara internal ya untuk disiplin. Salah satu kriteria disiplin yang harus kita punya adalah bersikap baik tetapi tegas gitu. Tapi terkadang sikap tegas kita itu disalahartikan sama orang tua murid, sehingga tidak jarang ada orang tua yang mendatangi gurunya ya, karena tidak menerima dengan sikap tegas tersebut. Nah, dalam kasus seperti ini siapa yang patut disalahkan? Apakah orang tua siswa, guru, atau siswa itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih Bu Jule atas pertanyaannya. Itu sangat bagus sekali ya Bu. Sebenarnya itu tidak ada yang disalahkan. Awalnya harusnya kita yaitu mengadakan pertemuan ya. Dengan pertemuan itu tadi ada keyakinan kelas ya. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan keyakinan ini dibikin oleh semua warga kelas gitu. Jadi setiap ada yang itu nanti pasti akan kayak tadi ya, ada konsekuensi. Tapi kita ke segitiga restitusi ya. Kalau ada ini kan kita pertama distabilkan dulu, divalidasi, terus diyakinkan dulu ya. Kadang ada orang yang seperti itu, gini orang tuanya itu kadang miskomunikasi dengan guru. Nah seperti itu yang biasanya sering terjadi. Karena miskomunikasi, jarangnya komunikasi orang tua dengan guru ya. Kalau orang tua dengan guru ibaratnya kayak kelas, itu kan kayak kita deket ya. Jarang anaknya dia pasti ngontrol gitu ya, atau apa datang ke wali kelas ini nggak terima apa, jarang kan? Karena kelas tahu dan sering berkomunikasi dengan guru. Jadi yang lebih baik kalau ada seperti itu, setiap awal tahun setelah selesai membuat keyakinan kelas, utarakan kepada orang tua, dan sebisa mungkin kayak kemarin ya ada kan divisi, jadi datang ke rumah murid gitu ya, biar tahu keadaan muridnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, keluarganya seperti apa. Nah itu seperti itu. Paling itu Ibu Juli. Terima kasih Bapak. Ya. Tadi ada satu lagi Bu Neden ya. Oh ya. Ya. Ya Pak, ini tadi mengenai disiplin positif ya Pak. Ya. Kan ada 5 pengkondisian guru, di antaranya sebagai manajerial, terus sebagai teman-teman. Saya akan ambil contoh yang kemarin kejadian di sekolah, disiplin dalam beribadah, khususnya sholat berjamaah ya Pak ya. Nah itu posisi kita sebagai guru itu di mana Pak, sedangkan anak itu, masya Allah ya, kalau dilihat Bapak juga waktu sholat nggak disiplinnya betul-betul, itu udah dijaga sama kelas 4 5 guru, kelas 5 guru masih tidak terkendali itu anak. Jadi kita sebagai guru harus di posisi seperti apa untuk ya istilahnya keselamatan juga, untuk menyadarkan anak-anak, kan itu timbul dari kesadaran diri sendiri juga ya Pak. Nah mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Neden. Ya emang itu kondisi kita ya seperti itu. Kalau dilihat dari posisi kontrol tetap Bu di manajer ya. Tapi ada kalanya tadi kita seorang manajer bisa kembali ke teman atau pemantau kayak gitu ya. Nah seperti itu. Dan alangkah lebih baik kalau kita berkolaborasi dengan guru yang lain ya. Ibaratnya guru olahraga, guru BAI seperti itu ya. Karena kalau untuk berkaitan dengan ibadah atau apa kan guru BAI akan lebih paham gitu ya. Mereka bisa menerangkan terlebih dahulu secara jelas apa sih manfaat dari ibadah, dan kalau itu ibadah itu untuk apa, ataukah tadi sebenarnya kalau ada disiplin positif kan kalau beribadah gimana? Hukumankah kamu sholat karena takut hukuman, ataukah pengen mendapat penghargaan Allah di akhirat, atau memang dari diri sendiri yang oh iya ini kebutuhan saya beribadah, mungkin itu. Jadi ada kolaborasi dengan guru yang lain untuk menumbuhkan itu yang begitu. Pasti emang itu tantangannya sangat berat sekali. Paling kalau kita sedikit demi sedikit kita lakukan ya, meskipun ya kayak tadi rada tegas sedikit ya, ditanya keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya seperti
pre apa gitu ya. Kalau sudah memang susah, ya nanti ada disit ataupun orang tua dipanggil. Seperti apa sih kita nanya keadaan anaknya kan? Emang pada banyak ya gitu. Disangkanya seperti apa? Nanti harus ada bimbingan terlebih gitu. Jadi nanti kita ada bisa saja saling antar guru ya. Kita kalau ada permasalahan seperti ini kita selesaikan seperti apa. Jadi selalu tetap kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan rekan sejawat atau guru untuk menyelesaikan apa-apa yang ada di sekolah. Paling itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Cukup. Kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan diseminasi kali ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga dengan materi apa yang kita bahas tadi ya, kita sharing itu kita bisa sedikit demi sedikit untuk berubah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Meskipun kita tahu lingkungan kita ya kodrat alam anak-anak seperti ini, kodrat zaman seperti ini, tapi itu adalah tantangan seorang guru. Kita guru, kita bergerak, ya tergerak dan kita selalu menggerakkan. Paling itu saja Bapak Ibu sedikit uraian dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan tadi ada beberapa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk tidak? Berapa orang? Siapa sama siapa? Sama? Kita doakan semoga mereka yang nggak masuk pas sakit semoga cepat sembuh ya. Gitu. Yang ada keperluan semoga besok sudah bisa masuk kembali. Nah, hari ini Bapak pengen tahu siapa yang tadi sudah sholat zuhur? Sudah pada sholat zuhur? Alhamdulillah ya. Berarti kita menerapkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah di sini sehat semua. Nggak ada yang sedang sakit ataupun nggak ada yang sedang keluh kesah. Ada yang lagi bersedih nggak? Ada nggak? Yang lagi bersedih ada nggak? Kalau bisa jangan bersedih. Kalau bersedih mending cerita ya. Tapi jangan ngegibah ya. Kalau ngegibah nggak boleh. Cerita sama orang tua saja. Jangan sama teman. Kalau temannya nanti nggak bisa dipercaya, jangan suka ngomong kesana kesini ya. Nanti pas kalian ada masalah atau apa biasanya kan suka diomongin ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada masalah mending berbicara kepada orang tua. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Satu lagi tepuk ini ya. Tepuk sekolah kita ya. SDN 154 Citepus. Bagus, bersih, akademis, gesit, unggul, sehat. Tepuk tangan bagi kita semua. Nah, ya kali ini kita ya kelas 6C ya Bapak dan kalian ingin membuat suatu keyakinan kelas ya. Pasti kalian juga bertanya, apa sih Pak keyakinan kelas?
Mungkin kalau waktu kelas 5, kalian pernah nggak membuat kesepakatan kelas bersama wali kelas? Belum? Belum ya? Nah, sekarang sama Bapak kita akan bikin keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat di dalam kelas, yang di dalamnya memiliki nilai kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Ya kita semua. Ya, ibaratnya, saya pengen kelasnya bersih. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, apa yang harus diyakini? Apa yang harus disepakati biar kelasnya itu menjadi bersih? Pak, aku pengen kelasnya nyaman. Nah, jadi kesepakatan biar kelas itu nyaman itu apa? Contohnya, ya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, itu kan salah satu ya. Kan kalau kita pengen nyaman, kalau kita tidak diganggu, kita nyaman nggak belajar? Nyaman. Tapi kalau pas kalian belajar, terus ada yang ganggu, nyaman tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada keyakinan kelas, jadi kita akan kelasnya itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih kondusif, ya. Jadi enak untuk belajar. Jangan sampai kalian belajar di sini cuma datang aja, ya udahlah, pengen datang deh, dan disuruh orang tua. Jangan, ya. Tapi kalian datang ke sekolah untuk menimba ilmu, ya. Menimba ilmu itu harus satu, kalian memiliki minat dulu untuk belajar, ya. Saya niat pengen belajar, saya memiliki niat untuk belajar. Terus kalian harus siap dulu. Kalau kalian nggak siap, ya ibaratnya datang telat. Aduh Pak, maaf saya telat. Kalian siap tidak? Tidak. Nanti capek ya. Biasanya keringetan semua ya. Pas ini pelajaran apa? Matematika. Bawahnya buku IPA ya. Karena kalian guru. Nah, seperti itu ya. Nah, biar kita ya, kelas kita nanti selama 1 tahun ke depan bisa kondusif, nyaman, belajar enak. Nah, kita akan bikin kesepakatan kelas, ya. Dari kesepakatan itu nanti akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, tolong kalian pengen kelas ini mau seperti apa, ya? Pak, pengen bersih. Nah, kalau pengen bersih kalian harus apa? Pak, boleh nggak tidak membuang sampah sembarangan? Boleh. Itu kan keyakinan ya, kesepakatan kita ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kesepakatan kita. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, kayak gitu. Nah, dari beberapa contoh itu kalian boleh menuangkan sesuatu yang berbeda dari itu. Pak, saya pengen masuk tepat waktu. Bagus. Ya, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan. Bagus, contohnya apa? Kalian hari Sabtu pakaiannya kita coklat ya, pramuka, tapi kalian pakai baju indah seperti ini, kan? Ya, jadi kelasnya nggak kompak ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk nulis kalian nggak usah sediakan kertas atau apapun. Bapak nanti akan sediakan kertas. Apa yang kalian inginkan di kelas ini biar bagus, tolong kalian tulis ya. Kalau sudah ditulis, nanti tempel di sini. Siap? Paham? SDN 154 Citepus. Bagus, bersih, agamis, gesit, unggul, sehat. Nah, Bapak akan bagi ya. Tolong kalian diisi sini. Pak, saya mau ngisi 2, boleh. Pak, saya mau ngisi 3, boleh. Pak, kalau saya ngisinya 1 aja, boleh ya. Boleh diambil satu-satu, nanti ditulis ya. Nanti ditulis. Diambil satu-satu. Kalau nanti sudah, boleh ditempel di sana ya. Keinginan kalian itu kelasnya mau dibikin seperti apa? Kesepakatan kita mau apa? Pak pengen bersih. Kalau bersih itu kita harus gimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kayak gitu. Pak pengen nyaman. Kalau nyaman itu gimana? Tidak boleh mengganggu teman. Nah, boleh.
tadi kalian sudah membuat ya kata-kata di mana kata-kata itu mengandung harapan kalian atau keinginan kalian agar kelas kita itu menjadi kelas yang hebat, yang tenang, yang nyaman, yang enak untuk belajar ya. Itu jangan buang sampah di kolong meja tuh. Bagus ya. Nah, sini biar kita lebih jelas lagi. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibikin atau dibuat oleh warga kelas, di mana kesepakatan itu memiliki nilai kebaikan untuk kita semua yang bersifat universal ya. Universal itu untuk semuanya, bukan untuk kita sendiri ya. Contohnya nilai kebaikan itu seperti apa Pak? Nilai kebaikan itu harus mengandung kata-kata yang positif ya. Harus mengandung kata apa? Positif. Tidak boleh yang negatif. Contohnya tadi, jangan buang sampah di kolong meja. Nilai kebaikannya kalau nggak buang sampah apa? Kelas akan apa? Kalau nggak buang sampah di kolong meja akan bersih. Ya, kalau kita buang sampah di kolong meja kotor. Nah tadi ada kata jangan buang sampah di kolong meja. Hilangkan kata jangan. Berarti apa? Yang mengandung kata jangan, tidak boleh kata ada tidak. Berarti apa? Membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi ada kata negatif tidak ya. Yang kemarin kan kita belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif ya. Positif itu mengandung kebaikan, negatif itu mengandung keburukan. Kalau tidak, itu kan negatif ya, tidak. Nah, kita hilangkan kata tidak, berarti buanglah sampah pada Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, apa yang akan kita dapat? Nilai kebaikan apa yang kita dapat? Kelas akan apa? Bersih. Selain bersih apa? Nyaman. Selain nyaman, tadi yang tepung bagus itu apa? S-nya? Sehat. Ya, kan kalau kita udah bersih, kelas bersih, nyaman, pasti kitanya akan sehat. Iya, udah kita nih. Tidak terus. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ada kata tidak boleh kita ya. Tidak boleh itu ya kesepakatan. Boleh tidak untuk tidak boleh mengganggu? Boleh. Tapi tolong tidak bolehnya kita hilangkan. Contohnya apa? Apa? Jangannya tidak boleh. Jangankan negatif. Apa? Tidak boleh mengganggu teman. Berarti apa? Kata lain tidak boleh mengganggu. Berarti apa? Menghormati, betul, menghormati dan menghargai orang lain ya. Menghormati dan menghargai orang lain. Ya, terus kita lihat lagi. Tidak boleh memanggil nama teman dengan nama orang tua. Sama nggak dengan menghormati dan menghargai orang lain? Sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sama nggak dengan buang sampah pada tempatnya? Sama. Mentaati peraturan. Nah, betul. Di sini ya. Mentaati peraturan yang berlaku. Ya, kan dalam SDN 154 Citepus kan ada aturan ya. Ibaratnya ya masuk pukul 7, ya enggak? Kalian boleh nggak masuk pukul 9? Nggak boleh, kan ya? Kan jam 7.
sekolah lain juga belajarnya juga jam 7. Ya, berarti kita bisa mentaati peraturan yang berlaku. Ini ada jadwal. Ya. Nih di sini ada memakai baju sesuai jadwal aturan. Nah, itu sesuai udah masuk ya. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ya, sudah. Tidak boleh mengejek terutama nama orang tua. Sudah ya. Nah, tidak boleh mengejek nama orang tua dan menjalankan program 5S. Oh, bagus nih ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, ya. Kita harus apa? Menjalankan program 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Tapi kalau nggak ada teman, jangan senyum-senyum sendiri ya. Pak kan menjalankan program 5S sama kamu nggak boleh ya, karena nanti dikira apa? Ya, ya, jangan ya. Jadi kalau ada teman, assalamualaikum, senyum, disapa, disalam ya. Jangan sama teman, siapa itu? Ya, nggak boleh. Sopan ya, santun. Jadi sopan itu ke siapa saja, ke teman iya, ke guru juga, ya, ke semuanya, ya, itu. Kita cek lagi. Tidak boleh mengejek. Tadi udah ada sama. Tidak boleh memilih-milih teman. Menghormati dan menghargai orang lain ya. Sama. Tidak boleh mengejek, ini sama. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, berarti menghormati dan menghargai orang lain. Itu sama ya. Mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Nah, ya. Berarti kalau guru sedang apa? Menerangkan, kita harus apa mendengarkan? Berarti menjaga kondisi apa? Kelas tetap apa? Nyaman untuk belajar. Ya, setuju nggak? Ya, menjaga apa? Menjaga kondisi kelas tetap nyaman dan apa? Dan tenang saat belajar ya. Kalau saat kalian ada kegiatan diskusi, harus tenang atau harus rame? Kalau diskusi masa tenang? Ya, tapi yang di sini menjaga tenang itu karena diskusi nggak boleh sambil kumpul kayak gitu ya. Itu nggak boleh ya. Tenang itu tetap kalian boleh ngobrol ya. Tapi tenang itu ya kalian duduk ngobrol ya sesuai dengan aturannya ya. Tidak boleh diskusi sambil berdiri di atas meja ya. Yang dimaksud itu boleh di sini ya. Kita lihat lagi, mendengarkan sudah. Tuh, datang ke sekolah tidak boleh telat atau tidak terlambat. Berarti apa? Datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ya. Ini tidak boleh membuang sampah setidaknya bersama, tidak mengganggu teman yang kedua, tiket sesuai dengan menjaga kebersihan, tidak berkata kasar. Nah, tidak berkata kasar, masuk ke ini ya, menjalankan program 5S ya, sopan dan santun ya. Tidak berkata kasar kan santun ya, itu. Terus tidak boleh mendengar itu sudah ada sama ini sama. Sama menjaga kebersihan sama. Nah ya, setelah Bapak lihat ternyata hampir sama ya. Ada beberapa ya kesepakatan yang kita tulis di sini ya. Nah, dari kesepakatan ini ada kata-kata yang menggunakan kata negatif tidak?
Buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang negatif? Tidak. Menghormati dan menghargai orang lain? Tidak. Sudah positif ya. Mentaati peraturan yang berlaku? Tidak. Ya. Menjalankan program 5S? Tidak ada kata negatif. Sudah positif ya. Menjaga kondisi kelas tetap nyaman dan tenang saat belajar? Ya, itu sudah positif ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari keenam ini ya, yang telah kita sepakati dan telah kita rubah, yang tadinya dari kata-kata ada yang mengandung kata negatif, kita sudah rubah ke semua mengandung kata positif. Nah, inilah yang disebut sebagai keyakinan kelas. Nah, kita kelas 6C meyakini ada 6 yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan agar ya tadi kelas nyaman, kelas kondusif, kita belajar senang, kita belajar semangat, ya itu. Nah, dari keenam ini mau nggak kalian melaksanakan ini? Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Kayak lemes. Tepuk semangat. Nah, itu yang harus tetap semangat ya. Jadi kita sudah punya 6 kesepakatan. Nanti Bapak akan buat dalam bentuk kata-kata yang lebih indah di tempel-tempel. Kalau ini kan tadi baru kesepakatan bareng-bareng ya, ditulis dari kalian ya. Dari kesepakatan itu kita sudah mencetuskan ada 6 keyakinan kelas. Ya, 6 keyakinan kelas 6C. 6 keyakinan kelas 6C. Kelas 6, keyakinan kelasnya ada berapa? Nah, semoga selama 1 tahun ke depan ya kita bisa menjalankan kelima ini agar ya belajar kita tenang, nyaman, semangat ya, dan kelas kita tetap menjadi kelas yang terbaik, kelas berprestasi, dan kelas yang memiliki keunikan dibandingkan kelas yang lain. Jangan kita pengen sama dengan orang lain, kita harus beda. Karena kalian itu beda. Ibaratnya kelompok ini sama kelompok ini sama tidak? Beda. Orangnya saja beda. Yang ini ibaratnya suka matematika, ini suka IPA. Dia belajarnya suka membaca, ini suka ini ya. Jadi semua itu berbeda. Kita dari perbedaan itu kita kumpulkan jadi satu. Kita sama-sama ya, karena keyakinan itu bersifat universal. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini mah boleh melanggar, ini mah nggak boleh. Tidak ya. Jadi semua harus disepakati. Kita laksanakan bersama-sama. Tidak ada terkecuali. Kelas 6C harus menjalankan kesepakatan ini atau keyakinan kelas ini. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Yakin? Bisa dipegang janjinya? Bisa. Insya Allah kita akan laksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.